How are you doing today? Yeah, we are good. How are you? How are you? I'm very good, thank you so much. So let's talk about your history a little bit first. So let's start with Firda. I saw that you had to move schools and once you were once attacked with rocks just for playing music. During those difficult times, what are the things that kept you motivated? Karena aku menganggap apa yang aku lakukan adalah hal yang benar, maka dari itu orang-orang jahat jadi terusik. Nah, karena ya nggak mungkin kan orang-orang yang punya niat baik bakal ngelemparin batu ke aku. And that's the great thing about rock music is that it makes evil people mad. Very, very true. So Siti, it said, I saw that your parents were opposed to you playing in the band at first, but they gave you their blessing after the band won an award. Is that true? Yeah, betul. Yes. Yes, true. So after such a long time of playing music and trying to get your parents' blessings, how did it feel to finally get approval from your family? Dulu pas kita belum dapat izin dari orang tua, aku selalu was-was ketika pergi ke festival musik atau kegiatan musik lainnya karena takut ketahuan sama mereka. Tapi setelah mendapat izin dari mereka, aku jadi bisa lebih fokus untuk bermusik dan energi aku bisa aku gunakan buat berkarya aja. Dan dari dulu pun aku yakin bahwa orang tua kita tuh selalu mendoakan kita karena sekarang kami dapat merasakan doa-doa dari mereka dari berbagai hal yang kami capai saat ini. Weedy, your bass playing is amazing. You're an incredible, incredible musician. What were some of the obstacles that you faced along the way and what felt really good to defeat those obstacles? Kendalanya mulai dari susahnya mendapat izin dari orang tua, terus kendala di fasilitas yang kurang memadai. Karena pada saat itu aku belajar main bassnya itu pakai gitar akustik dan sampai perform pun masih pakai gitar akustik. Dan itu tuh lumayan bikin susah ya karena lumayan bikin susah untuk ngulik waktunya buat ngulik skill dan juga untuk membanginnya. Tapi aku tetap bangga dan percaya diri pada saat memainkannya karena dalam imajinasi aku itu ya bass beneran aja, bass asli. Did you learn to slap on the acoustic guitar before you played bass? Ya, awalnya aku coba-coba buat belajar teknik slap di gitar akustik, tapi endingnya senarnya malah putus. So girls, I saw not too long ago that Malala Yousafzai, her fund actually promoted your band. How did that feel to see that happen? Tentunya kami bangga karena bisa diakui oleh seseorang yang udah memulai perjuangan ini lebih dulu. Perjuangan untuk memperjuangkan hak perempuan dan hak sebagai manusia yang utuh. Seperti hak untuk pendidikan, hak untuk hidup aman, dan punya mimpi dan mewujudkan mimpi itu. I love the song title, The Enemy of the Earth is You. I think that's something that a lot of people can really relate to and agree with. It's one of the most metal song titles I think I've ever heard. Tell me about why you chose such a provocative title like that. Ya, itu emang salah satu lagu kita. Cuma itu belum dirilis secara resmi. Dan yang menulis lagu itu sebenarnya Abah, guru kami, guru musik kami dan guru di sekolah. Dan kami nggak pernah berniat untuk bikin judul yang provokatif. Lagunya juga kenapa kami memilih judul itu karena memang sesuai dengan isi lagunya yang membicarakan tentang orang-orang yang merusak alam. It's so exciting that you are going to be playing Wacken 2022. I think you're going to be incredible. It's going to be an amazing experience. What are some of the things that you're looking forward to the most? Yang pastinya kami sangat bangga bisa manggung di Wacken Open Air karena itu adalah mimpi besar kami dari dulu. Apalagi Wacken kan adalah event musik yang skalanya internasional. Jadi kita penasaran aja sih perform di acara sebesar itu.
Dan semoga kami bisa bertemu atau mengobrol dengan beberapa band idola kami seperti Slipknot, Judas Priest, sama Limp Bizkit. Very good. I'm sure they'll be very happy to meet you too. There is some debate in the Muslim world about music. Some Muslims believe that music should be banned, although there are no direct references to music in the Quran. But as Muslim women, tell me about your feelings on the importance of freedom of expression and the freedom to play music if you want to. Sebenarnya di Al-Quran emang nggak disebutkan secara eksplisit, tapi ada beberapa ulama yang memang melarang alat musik dan menyebutnya sebagai al-malahi atau alat-alat yang melalaikan. Ya, artinya selama itu seharusnya selama itu nggak melalaikan dari kewajiban, itu seharusnya boleh-boleh aja. Dan karena kami justru lewat musik, jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan jadinya gitu. Jadi kami menemukan jalan terang bagi kami tuh lewat musik gitu. Kami jadi bisa menumbuhkan empati, kami juga ya tadi lebih bisa dekat dengan Tuhan. Kebebasan berekspresi itu memang penting, tapi pada kenyataannya tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga. Misal, kita sebagai orang Timur yang kehidupan kita kuat dengan norma dan kultur yang tetap harus mempertimbangkan norma-norma kesopanan. Tapi ini juga tetap harus dengan batasan yang jelas. Jadi jangan sampai akhirnya karena kita terlalu sibuk memikirkan untuk jadi sopan, malah akhirnya jadi nggak jujur. Jadi mikirnya yang penting sopan gitu. Jujur atau bohong itu nggak penting. Nah, jangan sampai kayak gitu. Great answer. So I'm sure you're all aware of what's going on in Afghanistan right now. What are your feelings for the women of that country right now? Kami tentunya merasa sedih dan sangat paham bagaimana perasaan mereka yang harus hidup dalam ketakutan yang sangat menyiksa. Dan di sini kita terus mendoakan yang terbaik buat mereka dan berharap mereka cepat dipertemukan dengan jalan keluar dan agar semuanya nggak terus-terusan berlarut-larut. We know some bands in different countries like Iran. We're friends with a band called Confess, and they actually faced the death penalty at one point for making rock and metal music. Do you believe that there's hope for rock music in that part of the world, in the Middle East? Menurut dari hasil bacaan kita juga dan menurut pandangan kita, band-band yang dihukum tuh kebanyakan karena memang liriknya, bukan karena musiknya. Jadi yang terjadi di sini adalah adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi yang jika mengacu pada permasalahan ini adalah bagian lirik di liriknya. Nah, kami nggak setuju dengan adanya pembatasan seperti ini. Tapi kan tiap bangsa punya kultur yang berbeda, jadi kita nggak bisa begitu aja menghakimi. Kita sendiri juga pernah merasakan adanya framing mengenai musik metal ini yang katanya yang beredar di luar tuh dilarang di Indonesia, padahal itu nggak kayak gitu. Dan sebenarnya akan selalu ada harapan tergantung apa yang mau mereka sampaikan atau mereka angkat di musik mereka. Yeah, it's true. There are a lot of Indonesians who love metal music, who love rock music, and I think your president actually loves rock music and metal music. Is that right? Yeah, he is a metalhead. One last question for you. Tell us what we can expect from you in the future, what your dreams are after you play Wacken. What are your dreams for the future of this great band? Kita baru aja ngeluarin single yang terbaru kemarin, judulnya God Allow Me Please to Play Music. Dan setelah itu kita berencana juga akan terus ngeluarin single terbaru dan lebih fokus untuk memproduksi karya-karya original kita. Mimpi-mimpi kita ke depan, kita pengen main di festival-festival musik besar lainnya di seluruh dunia, dan mungkin lebih baik juga kalau kita bisa tur dunia. Amin. Amin. Well, we would love to see you here in America someday. That would be wonderful to see you in America. Thank you so much for your time today. Voice of Bass Prod, everybody. And The Other Side of Metalism EP is out now. Make sure you check that out.
And thank you for being such wonderful representatives of rock music and for your bravery and your wonderful playing abilities. Thank you so much. Thank you. Thank you.